Dengan gigih, Dedi berjualan bakso Malang setiap hari. Pria 23 tahun asal Gunung Pongkor, Bogor itu berkeliling kota Depok menggunakan sepeda motornya, mulai dari wilayah Sawangan hingga Tapos, Depok. Mau berapa bungkus, Neng? Satu aja. Sebentar ya. Ya. Pedes atau enggak? Dipakein pangsit atau enggak? Pakai aja. Nggak beli dua aja buat di rumah gitu. Satu aja. Bakso gedenya dipakai ya. Bakso. Bakso, Bu. Pak. Menjalani usaha ini Dedi tidaklah sendirian. Ia dibantu oleh adik kandungnya bernama Juwana alias Juan. Gimana? Bumbunya udah? Udah, ini tinggal goreng aja. Ininya yang rapi, harus rapi kayak gini nih tadi ya bikin ya. Iya. Oke, iya. Kayak gitu, nggak boleh sampai salah. Nah, terus kalau mau goreng ini, apinya harus kecil, ya. Iya. Biar nanti pas digoreng, itu pangsitnya nggak gosong. Oh, Nah, iya. biar warnanya jernih. Gitu. Oke, kita goreng ya. Iya. Oke. Sejak 17 Juli 2020, dua kakak beradik Dedi dan Juan pindah ke Depok yang kemudian mengontrak rumah milik Sukiswo di Gang Kopral Daman, Jalan Raya Mukhtar, Sawangan, Depok. Ingat, apinya harus kecil, nggak boleh besar-besar biar dia nantinya nggak gosong. Selama mengontrak di sana, Juan lebih dikenal karena pandai bergaul dengan tetangga, sedangkan Dedi sebaliknya. Ia cenderung pendiam dan lebih suka tinggal diam di rumah saja. Setiap hari, mereka berjualan dari pagi hingga malam hari. Nah, coba sekarang kamu belajar. Gak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa dong. Coba iya yang tadi itu, ya kamu masukin. Bismillah. Ya. Nah, ingat apinya harus kecil. Baik, Kak. Ya, oke. Nah, tuh kan dia mengembang kan. Nah, tuh bagus tuh, ya kan? Iya. Perbedaan karakter itulah yang mulai menimbulkan masalah. Oleh karena pergaulan, Juan mulai berpacaran, bahkan berniat menikahi si gadis pujaan. Sementara Dedi, kakaknya, hanya memikirkan pekerjaan. Juan. Ya. Udah pulang. Gimana dagangannya? Laris? Alhamdulillah lumayan. Juan, kamu ini pacaran melulu sih. Gimana buat dagangan besok? Udah siap atau belum? Udah, semua dagangan besok udah beres, A. Ya udah, kamu angkatin ini. Baik, Kak. Sehingga tak heran, keduanya terlibat pertengkaran. Sebab pikirnya Dedi hanya fokus mencari penghasilan, sedangkan Juan lebih sibuk berpacaran. Padahal Juan diajak bekerja agar mandiri hidupnya. Tunggu ya.
Aku pamit dulu ya sebentar, mau ngantar dia pulang. Ya udah, ingat jangan malam-malam. Besok cari duit. Ya. Awalnya niat pacaran, akhirnya Juan serius naik ke pelaminan. Namun sebagai seorang adik, Juan merasa patut pamit dahulu kepada Dedi. Dedi, bangun Ada apa Juan? Kamu kok pulang cepet? Udah habis jualannya? Alhamdulillah, udah Juan teh pengen ngomong sama Kamu mau ngomong apa? Juan teh mau minta izin mau menikah duluan Apa katamu? Menikah? Melangkahi Terus emang kamu pikir kamu punya duitnya? Puntennya Juan teh menikah sederhana aja kecil-kecilan, yang penting teh sah. Tidak. Pokoknya tidak bisa. Harus dulu yang menikah. Kalau dilangkahi, itu pamali. Itu pantang. Pokoknya tidak bisa. Iya, tapi kalau mau menikah duluan, ya sok aja. Tapi teh kapan, Kalau masalah biaya teh, kita kan bisa gotong royong, Dasar kurang ajar kamu. Sombong sekali kamu, Juan. Kamu pikir aku nggak bisa bayar sendiri? Enak aja. Apa kamu sudah lupa? Aku yang ngajarin kamu sampai bisa berjualan seperti sekarang. Itu karena AA yang ngajak. AA yang modalin. AA yang ngajarin semuanya. Iya, betul. Tapi teh maksud Juan, Sudah. Pokoknya tidak boleh. AA nggak sudi. Kamu sama pacar kamu harus bersabar dulu. Titik. Kalimat penolakan Dedi tajam seperti tikaman di ulu hati. Hati Juan penuh kekecewaan, pun amarah menumpuk dendam. awas kok Dedi. Pokoknya aku tetap menikah nanti. Itu pasti. Walaupun aku harus melangkahi mayatmu lagi. Awas kok. Semalaman, Juan terus memikirkan setiap kata penolakan. Ia merasa direndahkan. Ketika dilihat kesempatan, Juan ingin membalas dendam. Siap. Ini bahaya. Kalau dia nggak nikah, aku juga bakal nggak nikah. Kecuali kalau dia mati. Atas murka Juan pun menyala-nyala. Akal sehatnya buta. Apakah yang hendak dilakukannya? Riwayat Dedi di tangan adik kandungnya sendiri. Aksi Raja Batinan keji. Juan baru menyadari bahwa ancaman perbuatannya itu bakal diketahui oleh polisi.
Ini bahaya. Kalau dibiarin gini aja, bakal kecium warga. Ya. Jenazah ini harus segera dikubur. Itu mustahil kalau di luar. Yang ada ketangkap oleh warga. Kecuali di dalam rumah ini. Iya, di dalam kamar. Tapi aku nggak bisa sendirian. Aku harus ngajak teman. Ya, aku harus ngajak teman. Tapi siapa ya? Nah, aku ajak aja sih Hairudin. Dia kan dulu kan punya hutang budi sama aku. Tapi sebelum itu, jenazah ini aku sembunyiin dulu. Aku harus segera sembunyikan. Aksi Juan pun terus berlanjut ketika malam semakin larut. Liciknya, Juan menyimpan jenazah Teddy di dalam kulkas mereka sebab pikirnya untuk mencegah aroma tak sedap jenazah terendus tetangga. Tanpa pikir panjang lagi, Hairudin langsung berangkat pergi demi membalas budi. Edin buruan. Sekarang kamu bantu aku buat beres-beres dulu ya. Terus mau gimana? Sekarang kita kuburin di tengah-tengah. Kita bongkar keramiknya. Ambil pahat sama balut. Bawa sini. Bongkar sekarang. Oh iya.
Sesuai rencana awalnya, Juwana dan Hairudin mulai membongkar lantai kamar untuk mengubur jenazah. Tak ada rasa iba, apalagi meratapi nyawa kakak kandungnya. Semalam suntuk mereka bekerja, tuntaslah sudah jenazah terkubur sempurna. Namun Juwana belum puas juga, berlanjut ke rencana kedua. Rencana mereka untuk menutup timbunan tanah dengan keramik walau berbeda warna. Udah kalau gitu, kamu tunggu dulu ya, Din. Aku beres-beres. Selesai menguburkan jenazah korban, Juwana bergegas pindahan. Ia membawa segala perabotan, tetap dibantu oleh Hairudin. Kali kedua, awalnya bermaksud memperbaiki keramik yang berbeda warna, Juwana berinisiatif untuk mengganti dengan keramik yang serupa. Lagi.
lagi nih. Coba cari di belakang aja. Alhasil justru sebaliknya, perbedaan warna keramik lantai semakin mencolok saja. Setelah genap sepekan, Juwana akhirnya pamit pindahan dengan menitipkan kunci rumah pada tetangga kontrakan. Sambil menitipkan permohonan maaf pada pemilik kontrakan bahwa ia mengganti 2 keramik lantai kamar yang disebutnya pecah oleh karena korban. Saya mau nitip kunci, nanti diambil sama yang punya rumah. Sekalian saya mau pamit pindah ya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata, perbuatan saya mohon dimaafin ya, A. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya, tadi ya. Ya. Empat hari setelah kunci rumah dititipkan, jenazah Dedi akhirnya ditemukan. Awalnya Rabu 18 November 2020 sekitar pukul 14.30. Pemilik rumah kontrakan bernama Sukiswo bersama seorang pekerja bernama Dimas merasa curiga melihat warna satu keramik berbeda dari keramik aslinya. Setelah diperiksa, mereka menemukan keganjilan hingga diputuskan dibongkar pula. Ketika kedalaman lubang sekitar 60 cm, menggali menemukan bagian dengkul korban, lantas bau tak sedap memenuhi seisi ruangan. Identitas korban pun lekas dikenali, ialah bernama Dedi, tukang bakso keliling yang diketahui terakhir menghuni. Oleh karena dugaan polisi kuat mengarah pada kasus pembunuhan, nama Juwana alias Juan menjadi prioritas untuk dimintai keterangan. Sementara hasil visum forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyimpulkan penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak. Lantas akankah perbuatan Juwana mendapat ganjaran? Akankah polisi mampu membuktikan? Tetap bersama Rajapati selepas jeda iklan berikut ini. Tidak butuh waktu lama, polisi mengetahui lokasi persembunyian Juwana. Juwana dan Hairudin sahabatnya ditangkap tanpa perlawanan langsung menyerah. Permisi. Selamat malam. Iya, malam, Pak. Kami dari Polres Depok. Oh, iya. Ada apa ya, Pak? Juan! Itu Juan! 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 Woi, berhenti! Oh, dia. Juwana dan Hairudin pun ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dicerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Ayo! Jalan dong! Saudara Juan, saudara Herudin, apakah kalian dalam keadaan sehat? Jawab! Yang mengejutkan, hasil pemeriksaan kedua tersangka mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan kedua yang dilakukan mereka sebelumnya terhadap Syafrudin, nama korbannya. Awal perkara, Syafrudin memiliki ketertarikan pada Hairudin. Oleh karena terus-menerus diajak berhubungan intim, Hairudin mengajak Johan menghabisi Syafrudin yang jenazahnya dikubur di Taman Nasional Halimun Salak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi mesti gimana, udah bingung. Berapa hari kamu tinggal di lubang itu? Satu harian Harian? sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah Malam, siang? direncanain berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Hingga puncaknya 2 Agustus 2021, kedua terdakwa Hairudin dan Juwana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, Majelis Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa. Lantas pihak penuntut umum dan pihak terdakwa naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok sebelumnya, yang artinya
pidana penjara seumur hidup telah ingkrah.